sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini ya Ustazah Anji? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah berikan kesehatan insya Allah Mas Ishak. Semoga dulur Victor semua beserta keluarga juga Mas Ishak dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Anji. Baik Ustazah, kali ini topik yang akan kita bahas ini ya seputar fenomena perzinahan, kekerasan seksual pada generasi. Baik, Dulur Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Ustazah Dr. Haja Faiza Rosida, Master Kedokteran Tropis. Monggo Ustazah, disilahkan. Terima kasih Mas Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah musalliyan ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Victor, sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis ilmu kita ya Mas Ishak ya. Meskipun melalui udara, semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah ya, yang membawa kebaikan dan menambah kebaikan yang ada. Amin. Pada pagi hari ini Mas Ishak, saya ingin mengangkat satu topik yang meskipun ini diulang-ulang tapi nggak akan mengurangi urgensi pembahasannya, karena sampai hari ini pun persoalan ini itu belum terselesaikan. Masih belum terselesaikan dan saya akan mengangkat sudut pandang mungkin dan juga analisa dan tawaran solusi yang mungkin tidak populer begitu ya, tidak banyak kita dengar di selama ini begitu. Yang tentu saja seruan ataupun standar yang kemudian saya pakai untuk melakukan analisa persoalan dan kemudian mendudukkan dan membedahnya begitu ya, dan kemudian juga kita cari tawaran solusinya itu adalah hanya berdasarkan apa yang kemudian sudah dituntunkan oleh Allah, sang pencipta kita, sang pencipta generasi, sang pencipta naluri seksual itu ya, sang pencipta kehidupan ini, sang pencipta akhirat ya, pemilik segala bentuk kekuasaan atau apapun yang ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita akan merujuk kepada bagaimana Islam memberikan tuntunan. Harapannya perbincangan kita itu bukan menjadi perbincangan yang basa-basi, hanya ada kasus viral kita ikut bahas tapi ya gitu-gitu aja gitu, dalam arti kita itu tidak berani menukik untuk mengakui apa yang memang sebenarnya menjadi kesalahan mendasar kita, dan kemudian kalau misalkan itu perlu dikoreksi dari dasar itu ya harus kita lakukan begitu loh. Kalau memang persoalannya itu memang mulai bahkan dari akarnya begitu, bukan sekedar persoalan tembok bangunannya gitu ya, tapi juga ada pada fondasinya. Maka berarti kalau memang kekeliruan itu terletak dimulai dari fondasinya, mungkin kita perlu berpikir tentang bagaimana membuat fondasi baru begitu ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang fenomena, saya sengaja itu secara vulgar sebut itu perzinahan, karena kadang-kadang itu kalau dipakai diganti dengan istilah perilaku seks bebas itu kayak kurang memalukan, kurang masalah gitu, kayaknya begitu. Padahal sebenarnya itu ya zina atau hal-hal yang kemudian mengantarkan pada zina. Jadi di situ hari ini kita akan membicarakan tentang fenomena maraknya perzinahan dan kemudian beberapa implikasi lanjutan yang kita hari ini labeli dia dengan istilah kekerasan seksual, tindak kekerasan seksual atau kriminalitas seksual. Contohnya misalkan
yang kemudian sering menggugah kita, membuat kita memiliki memberi perhatian itu kan ketika ada berita ditemukan cewek dimutilasi, dicor, dibuang di dalam koper, ditemukan di sungai ini kan begitu kan ya. Ternyata kemudian itu pelakunya adalah pacarnya. Oh ternyata dia dalam keadaan hamil gitu ya. Dia ada yang kemudian mati karena aborsi atau melahirkan di kos-kosan kan. Kita itu baru memberikan perhatian itu ketika ada berita itu yang kelihatannya itu sangat buruk, kelihatannya itu sangat berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kesadisan, berkaitan dengan hal-hal yang sangat vulgar begitu, baru kemudian kayak punya perhatian gitu. Tapi selama ini gitu ya, masalahnya itu kita itu kemudian tidak secara tuntas gitu duduk dengan jenak menganalisa itu karena apa gitu, kok kemudian tambah lama tambah banyak sebabnya ya. Jadi kita melihat fenomenanya yang kemudian kita tangkap pertama adalah adanya kekerasan seksual itu kan. Kemudian yang lain lagi yang sekarang juga kemudian mulai dirasakan oleh kemirisan itu oleh para orang tua atau pendidik atau guru ya, pemberitaan tentang semakin tingginya angka kejadian infeksi menular seksual pada generasi yang itu ternyata mulai dari usia dini gitu ya. Mulai kenanya udah usia SD itu sudah ada yang kena sifilis, sudah ada yang kena gonuru ya, raja singa, sudah kena infeksi menular seksual. HIV juga yang itu bukan karena misalkan dia terlahir dari orang tua HIV/AIDS, bukan gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi ini kasusnya memang mereka mendapatkannya karena perilaku seks bebas tadi. Perilaku seks bebas, perilaku seks bebas tadi. Jadi misalkan sebenarnya kalau dari sisi data itu kan saya kira semua dari kita sahabat-sahabat Tulur Victor juga bisa mengaksesnya sendiri gitu ya. Kita minta ChatGPT ibaratnya melakukan tolong kompilasikan dong data-data terbaru, ini juga dia bisa tunjukkan gitu, bisa memberikan. Tapi barangkali ada yang misalkan nggak pernah dengar gitu ya. Ya ada banyak survei yang kemudian bisa kita sebut ya. Misalkan di Desember 2024 itu ada survei BKKBN, dikatakan di sana hasilnya 74% remaja laki-laki, 59% remaja perempuan usia antara 15 sampai 19 tahun itu sudah melakukan hubungan seksual. Zina gitu ya. Dan puncak usianya tertinggi itu ada pada usia 17 tahun. Kemudian di sebelumnya mungkin kalau kita pakai sebuah akumulasi ya dari Kemenkes antara Januari sampai September 2024 di tahun kemarin berarti ya. Kita dapatkan 6.885 kasus gonore, termasuk di dalamnya sekitar 1.700-an itu usia 15 sampai 19 tahun. Bahkan kemudian pada beberapa kasus ada cukup banyak itu di bawah 15 tahun. 15 tahun ke bawah. Ya, jadi 216 kasus di bawah 15 tahun. Allah. Kemudian juga kasus HIV yang juga semakin meningkat gitu ya. Kalau pakai studi WHO dikatakan 1 dari 4 remaja yang aktif seksual itu ternyata sudah mengalami IMS ya, secara global. Dan di Indonesia ada tren kenaikan kasus itu klamidia, gonore, sifil sampai 30% dalam 5 tahun terakhir. Ya saya kira itu saja sebagai data singkat begitu ya. Kalau kemudian kita mau tahu bagaimana sebenarnya urgensi kita itu menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau secara kualitatif ya, bukan angka-angka pastinya, kuantitatifnya. Karena kalau angka-angka ini masih itu ya seperti fenomena gunung es begitulah. Sebenarnya yang tercatat itu adalah yang hanya permukaan yang di atas saja. Tapi sebenarnya di bawah itu lebih banyak malahnya. Dan dulu-dulu Victor ataupun saudara-saudara yang lain itu kan bisa melihatnya itu dari fenomena yang terdekat di lingkungan masing-masing. Betapa kok tambah banyak, kemudian kabar mungkin tetangga, mungkin anak saudara, mungkin ponaan gitu, mulai ada banyak kejadian-kejadian itu hamil di luar nikah, lalu kemudian nikahnya itu karena kecelakaan, itu jadi semakin banyak dan menjadi semakin tren seperti dinormalisasi.
Karena dikatakan menikahi mereka yang sudah kadung dihamili itu menjadi sebuah bentuk tanggung jawab loh. Itu penggunaan kalimat tanggung jawab untuk melakukan amal yang itu sebenarnya sangat tidak bertanggung jawab, itu sebenarnya penyesatan begitu. Jadi hari ini kita fair saja lah, bahas ya, kalau salah ya salah, kalau buruk ya buruk, kalau benar ya benar gitu ya. Mulia ya mulia, hina ya hina gitu. Kita tidak akan mencoba memolesnya untuk kemudian membuat akhirnya generasi kita, anak kita, masyarakat ini tuh nggak paham sebenarnya ini persoalan sangat jelas begitu loh. Nah, ketika kemudian angka-angka ini kita buka, ya kita paparkan terus sampai kepada kita kerusakan-kerusakan di depan mata, banyak kemudian analisa yang berkembang itu Mas Ishak. Kenapa itu terjadi? Itu kan kemudian mengerucut pada yang paling seringnya trennya itu adalah itu karena mereka kurang mendapatkan edukasi seksual, pendidikan seks. Karena pembahasan tentang seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sehingga orang tua nggak pernah membicarakannya, di sekolah juga tidak ada kurikulum itu. Akhirnya kemudian mereka melakukan akses informasi dari sumber-sumber internet yang itu kemudian sangat bebas, ataupun kemudian dari temannya yang itu kemudian ternyata menjadi sumber-sumber yang malah membawa mereka pada masalah lebih lanjut begitu. Nah, kalau kemudian saya ingin coba berikan suatu perspektif ya. Kalau kemudian semata-mata karena itu kurang mendapatkan edukasi seksual, dan yang dimaksud dengan edukasi seksual itu adalah, coba ya kita lihat ya, yang dimaksudkan itu adalah bahwa mereka itu tidak mengerti tentang aktivitas seperti apa yang bisa mengantarkan pada kehamilan. Dikenalkan tentang selain organ reproduksi, masa-masa usia subur, sehingga kemudian kapan itu bisa terjadi kehamilan, kemudian bagaimana cara pencegahan kehamilan itu dengan kontrasepsi. Setelah edukasi yang itu disampaikan melalui modul-modul pembinaan, lalu ditambah dengan hari ini melalui PP 28 tahun 2024 kemarin itu kan sekolah, bahkan kemudian layanan kesehatan itu diperintahkan untuk memberikan layanan kontrasepsi kepada siswa kan gitu kan ya. Nah, ketika kemudian yang dimaksudkan itu adalah seperti itu, saya bisa katakan enggak sama sekali. Bukan karena mereka kurang informasi tentang itu, maka mereka kemudian menjadi orang-orang atau generasi yang berzina. Bukan. Begitu loh. Atau kemudian karena kok ada banyak pembunuhan. Wah, itu karena kebencian pada perempuan. Ini karena para perempuannya itu dipandang dengan pandangan sebelah mata atau peremehan, atau dianggap sebagai warga negara kelas 2, sehingga dia rentan mengalami kekerasan. Lalu kemudian diarahkan solusinya adalah harus ada kampanye untuk menyampaikan ide-ide feminisme, untuk kemudian membuat para perempuan itu sadar betul bahwa dia memiliki kebebasan penuh atas kontrol tubuhnya gitu ya. Nah, diperkenalkan tentang konsen. Kalau kemudian dia merasa tidak setuju atau merasa dipaksa melakukan tindakan atau hubungan seksual, relasi seksual tertentu, dia sediakan lembaga atau institusi yang bisa menampung laporan mereka. Lalu dibuatlah yang namanya tim pencegah tindak kekerasan seksual, yang itu juga ada di lingkungan pendidikan. Kalau kemudian cara berpikirnya itu adalah mereka itu banyak menjadi korban itu karena mereka tidak ngerti tentang konsen, tidak ngerti tentang bagaimana cara melapor begitu ya. Apakah kalau kemudian kita mereka itu sudah melakukannya dengan konsen misalnya begitu ya, nanti dengan persetujuan, apakah kemudian itu bukan berarti pasti itu bukan perzinahan? Apakah pasti tindakan perzinahan dengan konsennya tadi itu bisa kita pastikan juga tidak akan membawa mereka pada kerusakan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu sudahlah hanya melihat itu dari permukaan yang muncul, masalah yang ada, lalu sifat tawaran solusinya itu reaksioner begitu ya, reaksioner saja, dan kurang melihat apa yang kemudian ada di balik itu yang melahirkan dan memunculkan dan menumbuh suburkannya. Nah, kalau kemudian mau coba kita dudukkan, saya kembali lagi,
ini kita itu ngaku muslim ya. Muslim itu sudah, kalau Rasul mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih gitu ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu artinya kalau kita pegang Islam, kita itu akan terangkat, Mas Isa. Mulia ya. Kita akan terangkat ada pada ketinggian. Dan begitu kemudian kita itu melepaskan Islam tadi, kita akan jatuh kepada kehinaan, pada jurang kehancuran begitu loh. Nah, dan kita juga sudah berulang kali membaca ya di An-Nisa 65. Di situ tuh jelas-jelas Allah juga memberikan sebuah pengkabaran kepada kita ya, dengan sumpah yang Dia lakukan. Nanti silakan dibuka ya An-Nisa 65, bahwa pada hakikatnya kalau kita itu ngaku beriman itu dinafikan oleh Allah, kecuali kalau kemudian kita mau menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai rujukan, sebagai solusi. Kalau kita itu punya masalah, Mas Ishak, masalah apapun, termasuk masalah kita mau ingin menyelesaikan persoalan perzinahan ini, tidak hanya di kalangan generasi muda, sebenarnya juga di kalangan masyarakat. Bentuknya juga bisa jadi bentuk perselingkuhan di dalam rumah tangga begitu loh. Tidak harus kemudian mereka yang pranikah, bahkan itu lebih parah dan lebih merusak itu sebenarnya gitu. Yang perselingkuhan dalam rumah tangga. Iya, yang pelakunya adalah orang-orang yang sudah menikah sah itu, makanya hukumannya kan juga lebih berat daripada mereka yang masih bujang kalau dalam pandangan Islam juga. Jadi di dalam An-Nisa 65 itu Allah itu memberikan peringatan kepada kita bahwa kita itu dikatakan tidak beriman kecuali sampai menjadikan Islam ini sebagai pemutus, sebagai rujukan, sebagai solusi atas segala persoalan yang kita hadapi, termasuk masalah ini. Dan ketika kemudian kita sudah mendapati jawabannya, kita mengambilnya. Sami'na wa ata'na kan perintahnya itu. Kita sikap kita harusnya sami'na wa ata'na. Kita mengambilnya tanpa ada rasa keberatan sedikit pun di sana. Nah, jadi sehingga kalau kemudian saya hari ini itu menyeru untuk menjadikan Islam, sudut pandang Islam, penjelasan yang ada di dalam tuntunan Al-Quran maupun Sunnah itu sebagai rujukan, itu ya karena paling layak itu yang kita ambil. Kita ngakunya mukmin gitu loh. Kalau beda lagi kalau kemudian yang sedang kita bahas ini bukan orang-orang yang kita ajak bicara, ini bukan orang beriman begitu ya. Nah, maka kalau kemudian kita bicara menggunakan sudut pandang Islam, apa yang membuat pertama munculnya maraknya kasus perzinahan ini, dan kasus perzinahan ini akhirnya akan kemudian diikuti dengan dampak-dampak berikutnya kan. Dan yang kedua, kok bukannya tambah turun, kok tambah banyak naik, itu paling tidak kalau dalam analisa saya itu dikembalikan pada dua faktor ya, dua hal. Yang pertama pada faktor persensi orangnya tadi ya. Dan yang ada tiga masih persen dari level personalnya di situ itu harus kita akui tidak memiliki kontrol diri untuk bisa mencegah dia dari melakukan perzinahan tadi. Itu mulai dari aspek dia tidak memiliki pemahaman yang benar, kemudian juga tidak diikuti dengan kemampuan untuk mengendalikan nafsunya supaya tunduk kepada pemahaman yang benar, yaitu sebagai pemahaman yang dituntunkan oleh pemahaman Islam. Nah, itu dari sisi orangnya gitu loh. Dan ini kalau kemudian mau ditarik lagi, kenapa kok kemudian anak-anak kita atau kemudian orang-orang dewasa juga itu kemudian banyak melakukan perzinahan? Ya karena mereka itu gak paham kalau zina itu kalau dari sisi pemahaman itu haram, itu salah, itu maksiat, itu kriminalitas besar. Implikasinya itu adalah mendapatkan azab di akhirat, dan bahkan juga kemudian ada beberapa penjelasan itu juga punya implikasi di dunia juga. Tidak hanya pada personal dia tapi juga pada masyarakat gitu kan ya, sampai bisa mengantarkan Allah itu menjatuhkan azab pada satu kaum, satu masyarakat kalau memang sudah merajalela zina itu gara-gara para pelaku zina ini gitu loh. Jadi memang kita nggak main-main harus nyebut ini yang memang zina ya zina ya. Dan itu sebuah sebuah kerusakan gitu. Nah, jadi karena dia tidak paham ya, pemahamannya itu tidak ada. Kemudian juga ke kontrol nafsunya dia itu ya, dia sangat lemah sekali memiliki kontrol nafsu itu. Bagaimana kemudian seseorang itu bisa memiliki kontrol terhadap nafsunya itu semakin baik? Ya kalau dia memiliki ikatan dengan Tuhannya, kesadaran bahwa dia itu adalah hamba dari Tuhannya, hidup ini adalah diciptakan olehnya dalam rangka untuk beribadah kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan
dia dalam seluruh kehidupan kita, gitu ya. Termasuk ketika kemudian mau memenuhi kebutuhan naluri seksualnya, ketika mau makan, ketika mau minum, ketika mau apapun, gitu kan, harus kemudian dia nanya kepada Islam. Itu interaksi antara dia dengan Tuhan itu lemah juga, gitu. Karena apa ya? Karena kemudian tidak banyak melakukan aktivitas taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan ibadah, tapi sebaliknya justru memang malah lebih sering dan lebih banyak melakukan maksiat. Sementara maksiat itu akan melemahkan iman, gitu kan ya. Kalau mau memutus mata rantai yang semakin lemah imannya, semakin mudah maksiat, gitu kan ya. Semakin lemah lagi, semakin mudah maksiat lagi. Kalau mau memutus memang harus berhenti, memaksakan diri untuk kemudian, ya saya mau taubat, taat sekarang. Alurnya diganti, lingkarannya itu berputar ke arah yang berbeda. Dia semakin mendekat kepada Allah, dia mentaubati, tidak akan melakukan kemaksiatan yang sudah dia lakukan, gitu kan ya. Dia berusaha taqarrub, memperbanyak ibadah, itu akan semakin bagus. Dia tambah dengan ilmu supaya kemudian pemahamannya itu terinstal dengan benar yang akan menjadi guide bagi dia, dan dia semakin memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap nafsunya, kan begitu. Itu dari sisi personal. Nah, yang kedua kemudian hari ini di tengah-tengah masyarakat kita itu, Mas Ishak, ini faktor eksternal itu memang sedang establish, sedang tegak sistem kehidupan peradaban yang merusak. Sudah nggak usah pakai samar-samar lagi. Peradaban yang dia itu rusak, dan dia memang merusak. Yaitu peradaban apa? Kalau peradaban itu atau mabda itu definisinya adalah pemahaman mendasar tentang kehidupan yang kemudian akan terlahir darinya pemikiran-pemikiran cabang dalam bentuk peraturan, ya. Akidah akliyah yang basiku anhan nizam. Kalau di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, al-mabda atau ideologi atau satu peradaban itu adalah pemahaman tentang kehidupan ini tuh sebenarnya berasal dari mana, manusia ini, kehidupan ini itu dari mana. Kalau dianggap itu dari evolusi materi saja, nanti berubah jadi materi, ya nggak akan ada, berarti kan tidak ada akhirat, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada surga neraka, kan begitu kan ya. Atau kalau misalkan menganggap ya Tuhan itu ada tapi tempatnya hanya di masjid, tapi kalau kemudian bicara pengaturan kehidupan bermasyarakat, waktu bergaul, waktu memenuhi kebutuhan naluri seksual, nggak usah bawa agama, itu namanya ide sekularisme. Maka itu pun akan melahirkan tampilan-tampilan kebijakan yang sifatnya cabang, yang itu sesuai dengan prinsipnya tadi, akidahnya tadi, begitu loh maksud saya. Akidah akliyah yang basiku ananidom. Nidom itu bagaimana kemudian dia mengatur sistem persangsiannya, sistem medianya, sistem pergaulannya, sistem sosialnya, kan gitu. Nah, jadi termasuk sistem pendidikannya. Jadi di sini hari ini untuk faktor yang kedua, kita melihat kita ini hidup dalam sebuah sistem hidup sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Sekularisme itu adalah menjalani hidup dengan cara membuang wahyu, Mas Ishak. Wahyu atau agama itu ya boleh cuma ada di masjid untuk urusan personal, spiritual, keakhiratan, gitu kan ya. Ada tempatnya ya. Ada tempatnya. Tapi kalau kemudian bicara nyari teman, ya tadi itu bergaul, gak usah bawa agama. Bagaimana bikin konten di sosmed, bagaimana bikin konten di televisi, mau membuat podcast seperti apa, nah, itu gak usah bawa agama, kan gitu. Sekuler. Kapitalisme sesuatu yang menjadikan materi modal itu sebagai penentu baik buruk, mulia hina, ya, salah benar, itu bahkan pakai ukuran materi itu. Sehingga ketika memang ukuran materi itu yang dijadikan sebagai capaian tertingginya, ya prinsipnya tentu saja gaya hidupnya adalah gaya hidup yang hedon, yang liberal, yang nggak perlu ada halal haram. Pokoknya di situ itu ada kenikmatan bisa didapat, ya itu yang akan diambil. Lah kalau kemudian antara puasa nggak ngeseks dengan bolak-balik ngeseks itu lebih dianggap lebih enakan ngeseksnya, begitu kan ya, dan bergonta-ganti itu lebih menguntungkan daripada satu, ya itu akan diambil begitu. Jadi dia nggak akan mengotak-atik itu. Yang akan dia otak-atik itu ketika kemudian gara-gara gonta-ganti pasangan itu tadi kemudian kok ternyata muncul penyakit. Nah, di situ loh baru kemudian mereka bicara tentang tawaran solusinya. Jangan di otak-atik tentang prinsip bahwa orang itu silakan biar dia kasih kebebasan hak asasi manusia, dia mau ngeseks dengan siapapun, gonta-ganti dengan pasangan dengan cara apapun, mau pakai hewan, pakai dan seterusnya. Jangan di otak-atik. Tapi kalau kemudian bahwa supaya jangan nyasar ke anak-anak, ada tentang perlindungan anak. Kalau kemudian
jangan sampai kemudian itu dianggap merugikan oleh seorang cewek yang karena dia itu tidak mau. Oh, berarti harus ada di situ itu konsen. Kalau nggak ada persetujuan berarti pelanggaran, tapi kalau ada konsen ya nggak pelanggaran. Dan gitu kan ya. Sama-sama ridho itu ya. Bahkan kalau kemudian mereka saling sudah sama-sama menikah lalu bertukar pasangan secara janjian begitu, swinger sex istilahnya, juga nggak masalah begitu loh. Jadi ini adalah, itulah tadi saya katakan, gaya hidup peradaban yang dia rusak. Merusak gitu. Kita lah, kalau kemudian kita itu mau menyelesaikan persoalan ini cuma di otak, itu di urusan permukaannya tadi, dampak yang sudah pinggiran gitu ya, hasil ya nggak akan selesai. Diajari tentang konsen. Nanti kalau kamu diperkosa, lapornya ke sini, disediakan institusi untuk menampung laporannya. Tapi kemudian kok bisa sampai kamu diperkosa itu, kok bisa sampai terjadi misalkan pembunuhan itu gimana? Oh, karena dia hamil. Kok bisa dia itu hamil itu? Ya karena dia melakukan pacaran sampai kemudian secara bebas, sampai kemudian mereka berzina. Kok kemudian bisa berzina? Ya mungkin ada ceritanya. Oh, dia itu tadinya itu kan cuman kerja kelompok gitu, atau kemudian sebenarnya main-main dengan teman-temannya. Maka di situ itu, ketika kita tidak boleh mengotak-atik apapun sebelumnya, termasuk di situ itu sebenarnya kita bisa baca ada banyak aktivitas-aktivitas itu sudah mengantarkan dan membuka celah menuju perzinahan. Lalu kita tidak boleh bicara tentang bagaimana melakukan upaya pencegahan di situ, karena itu adalah hak asasi manusia, itu pilihan hidup. Nonsens, kita tidak akan pernah bisa selesai. Ya Allah. Begitulah. Nah, sementara kalau kemudian dalam pandangan Islam itu, dia itu bukan sebuah sistem yang tahu apa cara kerjanya itu jadi pemadam kebakaran gitu. Nunggu rusak dulu baru kemudian diperbaiki. Enggak. Dia sejak awal, karena dia memang turun dari sang pencipta manusia, dia tahu betul apa yang akan mengantarkan manusia pada kerusakan, apa yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan, apa yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan, dan apa yang mengantarkan manusia pada kehancuran. Itu sudah tahu. Ini berasal dari penciptanya manusia, kan begitu. Sehingga dia berpikirnya adalah kalau terkait dengan hal ini, itu jelas begitu. Itu jelas bahwa tidak boleh ada aktivitas seksual yang itu tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu artinya apa? Tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan oleh Islam. Yang satu-satunya aktivitas seksual itu dibolehkan dalam Islam itu kalau dalam bingkai pernikahan. Karena di situ itu ketika dia menikah, pintu gerbangnya di situ itu kan ini ada akad yang diperjanjikan. Dia disebut oleh Quran sebagai mitsaqun ghalidz, perjanjian yang agung, mempersaksikannya di hadapan Allah gitu ya, menggunakan nama Allah untuk menghalalkan sesuatu yang haram gitu kan ya. Di situ itu perjanjian itu di hadapan Allah dan akan membawa implikasi sampai di akhirat. Gitu kan? Pernikahan ini tadi sah ini ya. Dan di situ kemudian ketika akad ini tuh sudah sah, maka di dalamnya itu akan mengikat dengan hukum-hukum yang lain tentang pertanggungjawaban suami kepada istri, hak dan kewajiban antar suami dan istri, termasuk kemudian pada anak-anak mereka yang lahir. Tidak akan ada ceritanya kemudian ada bayi keleleran nggak diketahui siapa bapak dan ibunya, siapa yang harusnya berhak dan berkewajiban mengeramut dia dan memberi makan dia, menjaga kehormatannya. Tidak ada kayak begitu, karena semuanya itu jelas begitu loh. Tidak akan ada ceritanya di dalam masyarakat Islam terus pakai dibawa ke hakim, tes paternity, tes siapa yang jadi orang tuanya ini gitu, DNA-nya. Apakah anak ini sudah dewasa, sudah besar gitu ya, bahkan umurnya mungkin sudah 20 sudah ada yang bahkan 30-an tahun begitu kan ya. Itu kemudian apakah ini benar anak dari bapak ini? Oh, ternyata enggak. Anak keduanya, oh ternyata juga tidak, bukan anak dari bapak ini. Berarti si ibunya itu anak pertama dengan siapa, anak kedua dengan siapa. Nah, nggak perlu ada pakai kemudian ada tes seperti itu. Kalau mereka memang cara berpikirnya karena dibiarkan silakan seks bebas karena itu hak asasi. Nanti baru kalau kemudian nggak jelas nasabnya, kok meragukan ya, wong saya kulitnya hitam kok bisa lahir dari orang tua yang putih dua-duanya, ini kok hitam sendiri misalnya begitu. Lalu kemudian nggak percaya, lalu dites, nggak perlu begitu. Tapi karena ada mekanisme di dalam Islam itu, ya sudah jelas yang namanya terbentuknya zigot
Itu dalam perkawinan. Perkawinan itu diawali dengan adanya akad nikah, gitu kan ya. Nah, lalu kalau kemudian seperti itu adalah satu-satunya jalan, maka kan kemudian yang diperintahkan itu adalah kalau memang Anda itu para pemuda itu sudah merasa mampu, menikahlah. Perintah menikah itu bersegera kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu berarti bagaimana? Berarti kan Anda persiapkan diri, gitu loh. Anda persiapkan diri. Anda lengkapi pemahaman-pemahaman yang Anda punya. Ya, Anda harus jadi orang soli supaya kemudian kalian itu bisa nanti itu ngajarin keluarga, istrimu, anak-anakmu dengan kesolehanmu, kan begitu. Nah, jadi di situ itu runtutannya adalah berarti dia menyiapkan diri. Kalau kemudian dia belum siap menikah dan sedang menyiapkan diri untuk siap menikah, tapi ini sudah mulai muncul yang namanya ketertarikan pada lawan jenis dan keinginan untuk memenuhi naluri seksual itu, bagaimana? Di situ ada amal-amal pencegahan, ya kan ya? Karena ini makanya di faktor yang yang kedua tadi, yang eksternal tadi, hari ini tuh karena sistem sekuler itu memang menghasilkan gaya hidup dan model kehidupan yang memang sangat merangsang naluri seksual ini tuh secara eksesif gitu loh, masif banyak sekali. Ya, kan? Iya, mau nonton apapun gitu ya, mau dalam bentuk novel, mau dalam bentuk berita, mau dalam bentuk visual, semuanya itu memang kemudian memusiri begitu loh ya. Itu dan itu dibolehkan, itu dianggap komoditas, kan? Komoditas yang menguntungkan kan? Tinggal kalau kamu tidak mau ya jangan beli, kan gitu kan ya. Aplikasi kencan ya ada, kan begitu kan ya. Kalau Anda nggak mau berarti jangan install, ya jangan pakai, gitu saja kan. Nah, tapi itu memang sesuatu yang dianggap sebagai lumrah, kebutuhan, justru kebutuhan untuk ada, karena tadi itu kebebasan seksual itu adalah hak asasi, maka mengumbar aurat sebagai jalan dan pintu masuk untuk membuat naluri seksual ini itu selalu bergejolak, itu menjadi kebutuhan kan. Jadi mereka itu pasti akan memproduksi konten-konten yang memang justru akan membangkitkan, gitu loh. Nah, bukan salah pada kan Allah telah menciptakan rasa cinta itu pada manusia, gak salah di situnya, gitu. Bukan masalah itu karena keberadaan naluri seksual yang ada pada diri kita itu, dia itu punya karakter, dia akan bangkit, dia akan teriak-teriak minta pemenuhan, minta dipenuhi itu kalau dia itu dirangsang dari luar. Terangsang berarti. Dirangsang dari luar kan, entah itu dari tampilan visual, audio, atau bahkan pikiran yang dihadirkan. Meskipun dia sendiri tapi pikiran yang dihadirkan. Bayangan tentang apa yang pernah dia baca, gambaran atau bayangan cewek yang dia sukai misalkan, dan seterusnya. Nah, itu bisa begitu loh. Ada rangsangan dari luar, maka itu akan bangkit. Nah, ketika kemudian bangkit itu, dia akan mengantarkan kepada kegelisahan, rasa tidak nyaman sampai dipenuhi, atau berhasil ditundukkan kembali untuk tidur sebagai potensi yang terkendali, terkontrol, gitu loh, terkontrol, bukan dibangkitkan. Dan yang dikontrol. Jadi kan sebenarnya manusia satu dan yang lain itu kan sama-sama punya naluri seksual toh. Iya. Yang ini kok kemudian tambah nggak bisa terkontrol, yang ini tidak bisa, ya karena yang ini terus-terusan memusiri, terus-terusan merangsang dirinya itu dengan aktivitas-aktivitas yang membangkitkan naluri seksual. Yang ini berusaha menjauhinya. Lah, dalam pandangan Islam, ketika kita menjadikan bahwa haram melakukan perzinahan harus dalam pernikahan, maka seluruh pintu masuk yang mengantarkan pada perzinahan itu kemudian ditutup rapat. Ada hukum-hukum yang kemudian ditetapkan di situ. Aurat harus ditutup, pandangan tidak boleh liar, tidak boleh ada pertemuan yang sifatnya itu mojok, tidak memungkinkan orang ketiga masuk tanpa seizin mereka. Tidak boleh ada pertemuan antara laki perempuan, campur baur ikhtilat, ya, campur baur gesek-gesekan seperti nonton konser begitu, yang kemudian campur baur seperti cacing dalam baskom jadikan satu, kan campur baur gitu, gak bisa dibedakan begitu ya. Jadi itu di situ ada hukum tentang menutup aurat, ada hukum tentang ghudul basar, ada hukum tentang keharuman mojok atau kholwat, keharuman ikhtilat gitu kan ya, keharuman melakukan aktivitas yang mendekati zina, mukodimahnya saja, misalkan perbincangan yang sifatnya itu private, chat mesra, atau meskipun hanya sebuah emoticon yang itu bisa disalahpahami juga nggak boleh begitu. Jadi di situ
benar-benar ada aturan komplitnya. Sisi yang lain, dia secara internal dia diwajibkan untuk menyadari betul bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Ya Allah. Jadi harus memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dia sebagai hamba Allah wajib tunduk kepada aturan dan tuntunan Allah ketika menjalani hidup. Jadi dibantu. Dia kemudian sudah juga menjadikan Islam ini menjadikan kemampuan pemahaman yang benar dan melakukan kontrol nafsiyahnya itu sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu yang kita sebut sebagai terbentuknya kepribadian Islam, itu diletakkan oleh Islam juga menjadi ada penanggung jawabnya gitu loh. Siapa yang wajib melakukan itu, merealisir itu pada generasi pertama adalah dari orang tuanya. Maka itu harus disiapkan oleh orang tuanya, kan begitu kan ya. Makanya kan orang tua yang bejat ya tidak akan bisa ngajari anaknya untuk menjadi baik, anak yang solih kalau dia nggak mengilmui bagaimana mencetak anaknya gitu ya. Misalkan ada bapak, waktu saya pernah ngantarkan anak cukur ya, anak cukur itu kan cukur gitu. Lalu kemudian di antara yang ngantri itu ada anak laki-laki nonton video porno lah pokoknya itu, kelihatan di HP-nya. Lalu coba diingatkan itu, ada ibu-ibu yang kemudian mengingatkan sang bapak, Pak, anaknya tuh HP-nya nonton bapaknya biasa-biasa saja. Ya mungkin itu HP-nya bapaknya, itu hasil download bapaknya kan gitu. Lah kalau kemudian seperti itu, berarti kan yang merusak itu bahkan sejak dari rumah. Yang tadinya seharusnya kalau kemudian kita pakai Islam, kalau kita pakai Islam itu diwajibkan orang tua itu sebagai pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya dalam membentuk sasya Islam. Lalu itu dilanjutkan dengan ketika mereka proses pembentukan kepribadian Islam itu dilanjutkan dalam sebuah sistem pendidikan yang formal, yaitu sekolah. Kurikulumnya pun juga kurikulum sistem pendidikan Islam yang meneruskan target pembentukan kepribadian Islam tadi, Mas Ishak, begitu loh. Kemudian ketika mereka itu terjun ke tengah masyarakat, mereka akan ketemu dengan pola pergaulan di tengah masyarakat, sistem pergaulan yang juga Islami diterapkan oleh negara. Kalau mereka itu membuka media informasi, ada sistem informasi yang itu didesain oleh negara yang menerapkan Islam itu juga untuk menjaga kehormatan masyarakatnya, bukan menjadikan itu tadi komoditas seksual itu sebagai komoditas jualan gitu kan ya. Ketika kemudian ada pelanggaran di situ, orang berzina, orang memperkosa, orang melakukan LGBT, ada sistem persangsian yang sangat tegas yang kemudian diterapkan juga oleh Islam. Jadi ini tuh melibatkan personal, keluarga, personal yang itu kemudian tadi itu meliputi juga ke keluarga sebagai unit pertamanya, dan kemudian adalah negara sebagai penerap sistem, termasuk di dalam itu kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sebagai komunal secara bersama-sama. Mereka tuh seharusnya kemudian menjadi masyarakat yang berusaha saling menjaga satu sama lain untuk tetap suasana kehidupan di tengah-tengah mereka itu ada dalam suasana yang kondusif dan benar. Masuk ke norma itu ya Ustaz ya. Itu yang namanya kalau dalam Islam itu kewajiban dan keterlibatan masyarakat itu adalah dalam bentuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kepada penguasa mereka mendapati ada kebijakan yang keliru, mereka wajib melakukan muhasabah, wajib hukumnya, bukan lagi boleh dan wajib, itu wajib untuk kemudian dia lakukan. Dan juga dia bisa melakukan edukasi kepada masyarakat yang lain gitu. Jadi bukan sebaliknya, kalau sistem sekuler itu justru malah menjadikan, urusan apa kamu kok ngurus-ngurus perilaku saya gitu kan ya. Wong yang zina-zina saya ngapain? Dosa-dosa saya yang masuk neraka saya, saya nggak khawatir, ngapain kok kamu bingung sok-sokan ngurus-ngurus saya? Itu jelas dua hal yang berbeda kan. Jadi kalau kemudian kita masih tetap mempertahankan ide hak asasi manusia itu, tapi kemudian berharap ada penyelesaian untuk persoalan kekerasan seksual ini, nonsens gitu. Meskipun ada TPKS di mana-mana, meskipun edukasi dengan modul tadi itu ya, memperkenalkan tentang risiko IMS, risiko kemudian kalau kamu tidak menggunakan kontrasepsi, terus atau kemudian supaya mereka itu tidak canggung, tidak malu kalau beli kontrasepsi di apotek atau di toko itu mereka malu, sudahlah dibikin ATM, nggak akan selesai meskipun itu dilakukan, karena tidak pernah menyentuh kepada apa yang menjadi akar persoalan, begitu loh Mas Ishak ya. Habis ya. Baiklah, gitu dulu lah. Ya, kita akan lanjutkan kembali Ustaz Danji setelah pariwara berikut ini. Baik dulu Victor, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Victor. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan.
keren, dan terbaik. Ya baik dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadzah Haja Faiza Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik, Ustadzah, ini sudah ada yang masuk ini, tapi ngapunten ini orangnya tidak mau disebutkan nama. Iya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ishak dan Ustadzah. Bade Tanglet. Saya itu bersama suami sudah merencanakan untuk bisa membimbing anak. Kita jaga betul anak kita 2 tahun 3 tahun. Semenjak anak ini dewasa akhir-akhir tahun ini, ya anak-anak kami ini sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, tanda kutip kebaikan ya, seperti melaksanakan ibadah ataupun yang lainnya. Kemungkinan terkena pengaruh dari lingkungan anak kami. Tetapi kita sudah juga menimbang untuk memberikan pendidikan yang baik di dalam keluarga. Tetapi lagi-lagi lingkungan juga mempengaruhi dan lebih besar. Nah, itu caranya bagaimana agar kita sebagai orang tua itu mampu menjaga anak-anak kita dari buruknya lingkungan yang di sekitar anak-anak kita, karena lingkungan itu biasanya lebih lama daripada keluarga jika sudah anak mulai dewasa. Terima kasih, mohon pencerahannya. Satu aja Mas Ishak atau ada lagi? Satu. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh sang penanya itu menunjukkan bahwa kita semua berarti kan ngerti untuk melakukan penjagaan terhadap generasi ini agar mereka itu tumbuh, berkembang, kemudian menjadi generasi-generasi yang senantiasa tetap soleh gitu ya, perilakunya itu tetap baik. Itu memang tidak bisa kalau kemudian hanya mengandalkan pada pendidikan dari rumah saja. Apalagi itu juga kemudian hanya pendidikan di masa kecil dulu gitu ya. Ini nggak cukup berarti ini ya. Yang itu ternyata tidak nyambung dengan kurikulum di sekolah, tidak nyambung dengan pola kebijakan bagaimana masyarakat menjalani hidup mereka, yang diatur dengan aturan-aturan di tengah yang diterapkan atas diri mereka. Itu nggak nyambung karena ternyata yang diajarkan itu mengatakan bahwa bermata liar itu, maksudnya melihat aurat itu sesuatu yang haram, tapi ternyata di tengah-tengah masyarakat konten-konten porno, konten-konten yang mengumbar aurat itu jadi konten gitu loh, malah jadi sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang banyak menghasilkan cuan dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan, kan nggak nyambung begitu. Yang kita malah bertentangan kan begitu kan ya, sehingga memang harus disadari betul. Kita itu tidak boleh sekedar berpikir bagaimana mendidik dan menyiapkan anak kita itu jadi baik, nggak bisa kalau sekedar begitu, tapi dengan tetap membiarkan masyarakatnya jadi rusak dan memandang bahwa gak masalah lah orang lain rusak, anak orang lain rusak, pokoknya jangan anak saya. Nggak bisa punya pikiran seperti itu, karena Rasul jauh-jauh hari juga memberikan sebuah deskripsi gitu ya, menarasikan gambaran orang yang hidup bersama-sama dalam masyarakat ya, dalam menegakkan dan meruntuhkan agama itu seperti sekelompok orang yang naik kapal itu loh Mas Ishak. Oh, bersama-sama ini. Iya, sekelompok orang yang naik kapal, yang mereka itu kan kemudian karena jumlahnya banyak harus ada yang di dek atas, ada yang di dek bawah. Nah, ketika kemudian ada di dek bawah itu butuh air kan dia harus naik. Ketika satu saat dia berpikir saya itu butuh air, saya itu tempat yang paling dekat dengan air, kok kenapa harus naik ke atas? Kenapa gak saya lubangi saja tempat saya sendiri ini, sehingga juga itu gak akan merepotkan orang kan gitu kan ya. Tuh tempat-tempat saya sendiri. Maka kan Rasul memberikan peringatan kalau itu kemudian dibiarkan oleh orang lain, cukup dibiarkan, tidak perlu dia itu dipinjami kapak, disemangati, misalnya begitu, dikasih support makanan, logistik supaya semangat dan enggak perlu begitu, cukup didiamkan, dibiarkan saja. Maka yang akan hancur siapa? Semuanya. Itu seperti perumpamaan orang yang menegakkan dan menghancurkan agama di tengah masyarakat itu ya kayak gitu itu. Sehingga kalau ada kemaksiatan satu yang terjadi di tengah masyarakat, wajib untuk kemudian segera dicegah, segera ditangani, dihentikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu tidak akan hanya merusak sang pelaku, tapi juga orang lain. Kita sudah berkali-kali dapat pelajaran bagaimana seorang habis pakai narkoba atau habis tahun baruan itu loh, mabuk,
Habis itu masih sepi, wes kemudian naik kendaraan, Iya. langsung nabrak 9 orang apa berapa sebelasan orang beberapa tahun yang lalu. Mereka yang gak kenal sama sekali sama si penabrak, gak punya salah apapun gitu loh. Karena kemaksiatan itu tadi kok sampai ada orang kok bisa mabuk, kok bisa ada diproduksi alat yang bisa mereka pakai untuk mabuk, kok bisa terjadi gitu. Meskipun mabuknya di rumah private, kalau dalam Islam ya tetap tidak boleh. Kan begitu kan ya, haram. Mau zinanya di tempat lokalisasi yang itu legal dengan yang keleleran di jalan sama-sama haram. saja ya. Sama-sama haram. Kalau kemudian Anda kemudian melakukan ada di situ itu penyakit yang kemudian menular gitu kan ya. Peluang menular itu kemudian bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat yang lain. Dokter, nakes yang menolong persalinannya, nolong niatnya ini. Begitu kan ya. Sebenarnya kan dia itu tidak salah. Atau kemudian ternyata karena kecelakaan kecil nggak sengaja tertusuk begitu kan ya, darahnya akhirnya kemudian tertular HIV karena seperti itu kan berawalnya dari siapa begitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa ini tuh hak asasi manusia. Anda tidak pikirkan tentang hak asasinya para nakes tadi ketika kemudian dia wajib menolong Anda tapi Anda tidak mau menghentikan perilaku beresiko Anda begitu loh. Jadi kok enak nek wong Surabaya kok nyimut gitu ya. Waduh macam. Jadi kita itu ngajak berpikir yang rasional. Jadi kalau kayak gini nih tadi Ibu yang menanyakan tadi ya memang benar bahwa kita itu ngajarin itu penting, itu memang harus, tapi kemudian juga harus ada di tengah-tengah masyarakat itu sistem hidup yang kondusif untuk tumbuh kembangnya anak kita supaya kebaikan tadi permanen. Itu tidak hanya persoalan sistem pendidikannya harus meneruskan pendidikan yang ada di rumah yang sudah benar. Jadi sistem pendidikannya juga jangan sistem pendidikan yang malah hari ini tuh saya juga harus bicara dengan terus terang lagi kurikulum moderasi itu ya yang diaruskan, yang kemudian justru malah mengajari anak-anak kita itu untuk tidak meyakini akidah itu dengan kokoh, meyakini bahwa memang Islam itu karena dia mukmin maka Islam itu adalah ajaran satu-satunya untuk yang harusnya dia pakai untuk menjalani hidup. Karena ketika itu prinsip itu dimiliki, itu dianggap dalam ajaran moderasi itu sebagai suatu bentuk intoleransi, sebagai sebuah bentuk fanatisme yang negatif, itu merusak gitu loh Mas Isan. Sistem pendidikan itu justru harusnya itu malah mengokohkan kepribadian Islam anak kita. Kalau pakai tuntunan di surat Ibrahim 24 sampai 26 yang ibaratnya kalimah thayyibah itu loh. Kalau kita mau mendapatkan pohon yang akarnya menghujam kuat, pohonnya kokoh ke atas menjulang ke langit dan menghasilkan buah tanpa kenal musim. Ini kalau pakai kita terjemahkan pada pribadi anak-anak kita, menghasilkan buah tanpa kenal musim itu ya, dia itu tidak akan zina meskipun di rumahnya tinggal bersama bapak ibunya di rumah, ataupun sedang kos pada waktu dia kuliah di luar kota, sama-sama tidak zina tanpa kenal musim. Meskipun dia itu waktu di pondok dia itu rajin sholat malam, waktu nanti sudah lulus dari pondok dia juga tetap sholat malam tanpa kenal musim. Itu namanya menghasilkan dia menutup aurat di depan, meskipun di depan orang tuanya, di depan mertuanya begitu ya, tapi kemudian tidak ketika main TikTok gitu terus buka, kan ada banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar orang-orang yang kenal, dia itu penutup auratnya, ternyata pada waktu bikin video TikTok dibuka semuanya, bahkan video call, video porno itu di situ. Nah, jadi kalau namanya kita mau memanen buah yang seperti itu, tidak kenal musim seperti itu berawal dari pohon yang kokoh. Kokohnya itu berasal dari akarnya, benihnya benar. Jadi di situ akidahnya. Kalau kemudian sekarang akidah itu justru Anda goncang dengan program moderasi ini, Anda itu mau menghancurkan generasi atau menyelamatkan generasi sih sebenarnya, begitu loh. Saya gemes saya itu juga. Jadi kalau kemudian anak yang mereka yang kemudian terlihat ingin mempelajari Islam sebagai jalan hidup, mempelajari Islam kafah, berusaha untuk terikat kepada Islam kafah, lalu dilabeli itu sebagai sebuah tindakan intoleran atau kefanatikan, distigmatisasi begitu ya, maka itu menghancurkan generasi gitu loh. Jadi tadi ya saya kembalikan, memang ada pendidikan keluarga, tapi kemudian akan disambut dengan lanjutannya sistem pendidikan, kurikulumnya juga berbasis Islam yang itu melanjutkan proses pendidikan itu sampai terbentuk kepribadian Islam, kan begitu, yang kokoh. Nah, ditambah lagi dengan penyiapan
atmosfer yang kondusif untuk tumbuh kembang anak kita. Sistem medianya tadi, sistem persangsiannya, sistem hukumnya, sistem pergaulannya, gitu loh Mas Ishak. Termasuk kemudian sistem ekonomi yang kemudian meletakkan bisnis apa saja yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, itu ya. Sehingga kemudian akan berpengaruh pada konten-konten apa yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Itu juga akan berpengaruh begitu. Nah, kalau kemudian ternyata itu tidak kondusif, ada pilar yang kedua tadi yang yaitu masyarakat itu yang kemudian harus muncul melaksanakan tugasnya. Dia harus melakukan koreksi, speak up. Kayak bentuk gini ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai bagian dari masyarakat, anggota masyarakat. Saya menyampaikan sebuah kritik kepada kebijakan apa yang sekarang diaruskan, kepada pola pikir rusak yang hari ini itu dinormalisasi, supaya kemudian ada yang juga berpikir oh ini berarti sudah banyak kesalahan yang sudah kita biarkan gitu ya. Baik Mas Ishak, mohon maaf sekali ternyata ini sudah melampaui waktunya ya. Saya mohon maaf sekali ibu-ibu, bapak-bapak dan semua dulur editor. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustazah. Alhamdulillah dulur Al-Victor, mudah-mudahan dulur dari apa yang beliau sampaikan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dulur Al-Victor, usai sudah perjumpaan kita di Fajar Syiar Al-Victor hari ini dulur. Saya Ishak pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.